Masih pembahasan tentang istinja yang pada malam hari ini yaitu mengenai sunnah-sunnah istinja. Sunanul istinja'i katsiratun, sunnah-sunnah istinja banyak sekali, minha diantaranya. Yang pertama ayyu'iddal ma'a wal ahjara qabla al istinja. Istinja itu cebok, cawi. Sunnah yang pertama, orang yang istinja itu menyiapkan air dan juga batu yang digunakan istinja sebelum dia melakukan istinja. Jadi kalau misalkan kemarin diterangkan yang paling utama itu menggunakan batu, kemudian diteruskan disempurnakan dengan air. Atau boleh salah satunya yaitu dengan air saja atau dengan batu saja. Jadi kalau dengan air saja ya berarti airnya sudah disiapkan sebelum dia istinja. Bukan setelah buang air besar, buang air kecil baru dia pergi cari air atau berdiri cari air. Nah, ini sunnahnya seperti itu. Kemudian yang kedua al-itaru, yaitu mengganjilkan, membasuh dengan basuhan yang ganjil 3 kali, 5 kali. Secukupnya tapi dengan hitungan yang ganjil. Ats-tsalitsu al-istinja'u bil yadil yusra, istinja dengan menggunakan tangan kiri. Ini sunnah. Kemudian yang keempat al-i'timadu 'alal isba'il wusta fid duburi idza stanja bil ma'i. Kemudian dia beristinja dengan bertumpuh pada isba'il wusta, bukan bertumpuh ya. Kalau cawi ini menggunakan tangan kiri dengan jari yang tengah ini. Begini kan biasanya. Jadi bukan pakai jari telunjuk atau kelingking. Jadi kalau cebok ini pakai yang paling dominan adalah jari tengah. Nah ini ketika buang air besar, istinja dari buang air besar. Kalau dia menggunakan air. Kemudian yang kelima ayyakhudha farjahu baina isba'aihi as-sababati wal wusta. Memegang kemaluannya ketika istinja dengan 2 jari-jari. Prakteknya bisa digambarkan sendiri ya. Pakai 2 jari-jari tengah dan telunjuk. Nah, ini tidak usah perlu diterangkan, praktekkan sendiri nanti. Pokoknya pakai ini ya. Kemudian yang keenam, taqdimul ma'i lil qubul likai la tanajjasa yaduhu athna'a tanqiyatid dubur. Yaitu mendahulukan dengan air untuk membasuh dubur kubulnya. Kubul ini adalah kemaluan depan. Likaila tanajjasa supaya tidak menjadi najis yaduhu tangannya athna'a tanqiyatid duburi ketika di tengah-tengah membasuh dubur. Jadi ketika cebok setelah selesai buang air besar, maka kemaluan depannya ini disiram dulu dengan air gitu ya. Supaya apa? Nanti ketika dia istinja ke duburnya, tangannya ini tidak kena najis dari kemaluan depan gitu. Bersihkan dulu yang depan, kemudian baru yang belakang. Yang ketujuh adalah taqdimul istinja'i 'alal wudu, mendahulukan istinja sebelum wudu. Jadi kalau misalkan mau sholat, dia mau dia ini buang air kecil atau air besar, maka bagaimana? Wudu dulu apa istinja dulu? Kalau kita prakteknya biasanya adalah ya istinja dulu, cebok dulu baru wudu. Ini sunnahnya seperti itu. Tapi dalam taklek dikatakan boleh juga wudu dulu baru istinja. Wudu dhisik terus cewok. Loh, apa sah wudune?
Nah, gambarannya seperti ini. Ayyastanjiya bihailin likaila yantaqidu wudu'uhu. Jadi setelah buang air besar atau buang air kecil, kemudian wudu dalam keadaan membawa najis ini. Nah, terus bagaimana? Setelah itu baru ceboknya, nanti cewok ini mengke damel lemek, kaos tangan, kresek, supaya apa? Tidak menyentuh kemaluan, karena menyentuh kemaluan dengan bagian batinnya telapak tangan itu bisa membatalkan wudu. Cuma ini ribet ya, penak kados biasane ngoten mawon nggih. Jadi cebok dulu baru wudu. Kemudian selanjutnya adalah dalku yadihi bil ardi wa ghusluha ba'dahu. Menggosokkan tangannya ke tanah kemudian baru membasuhnya setelahnya. Jadi setelah cebok ini tangannya digosok-gosokkan ke tanah. Ini mungkin kalau zaman dahulu kamar mandinya ini dari tanah. Kalau sekarang keramik ya. Kalau kena tanah ini biasanya kan ya bersih ya. Dulu enggak ada sabun, enggak ada apa. Jadi setelah itu digosokkan ke tanah baru dibasuh. Kalau sekarang mungkin sudah ada sabun ini ya sudah. Tapi wallahu alam ini sunnah ya, sunnah. Oh, kalau gitu nanti tak cebok dulu keluar cari tanah. Bukan begitu. Ini nanti malah haram nantinya, buka aurat ya. Buka aurat malah haram. Ya kalau enggak ada tanah mungkin disediakan tanah satu timba gitu buat untuk mencari kesunahan bisa begitu. Kemudian nomor 9 adalah nadhu farjihi wa izarihi bil ma, memercikkan air ke kemaluannya dan juga celananya atau sarungnya kalau dia pakai sarung dengan menggunakan air. Jadi setelah buang air kecil kemudian istinja, cebok, kemudian diperciki air ini sarungnya sedikit atau celana dalamnya sedikit ya. Supaya apa? Supaya nanti kita tidak akan was-was. Biasanya begini, setelah buang air kecil selesai, istinja selesai. Ini terkadang ada sesuatu yang kita ini was-was, ini ada keluar lagi enggak ini? Jangan-jangan air kencingnya ada yang keluar sedikit. Nah ini bisa mengganggu ya, bisa mengganggu. Akhirnya ini bisa menyebabkan penyakit was-was. Nah, bahaya ini penyakit was-was ini. Kemudian yang ke-10 adalah ayatiya bidu'ai al-ma'thuri ba'dahu, yaitu membaca doa yang diriwayatkan, yang diajarkan oleh Nabi setelahnya, setelah selesai istinja. Apa doanya? Allahumma tahhir qalbi minan nifaqi wa hassin farji minal fawahish. Ya Allah, bersihkan hatiku dari sifat nifak, kemudian jaga kemaluanku dari perkara-perkara yang kotor. Tapi perlu diingat, kalau doa, kalau sudah keluar dari WC ya. Jangan ketika ada di WC Anda doa, banter pisan. Wah, ini salah ini. Jadi kalau sudah keluar baru doa. Ya, kenapa? Karena haram hukumnya kita mengucapkan lafaz-lafaz yang dimuliakan seperti lafaz Allah, lafzul jalalah atau nama-nama yang dimuliakan seperti nama Nabi Muhammad ketika ada di kamar mandi atau di WC. Sehingga apa? Ketika sudah keluar baru doa. Ini dalam ta'liq banyak sekali faedah, diantaranya adalah ini perlu digarisbawahi ya. Warada annal busaqa 'alal kharij minasyakhsi yurithul wasawisa wa sufratal asnani wa yubtala fa'iluhu biddam. Jadi ketika ada orang yang meludah atas sesuatu yang keluar, baik itu berak ataupun kencing, jadi ketika Anda istinja kemudian meludah kepada ini, kotoran ini, maka menyebabkan apa? Yurithul wasawis, menyebabkan penyakit was-was. Nah ini, kadang sholatnya ini yang lain sudah tahiyat, dia masih takbiratul ihram. Gara-gara was-was ketika penyakit was-was ini disebabkan karena apa? Mungkin diantaranya adalah dia
meludah ke barang yang keluar, ya, yaitu dari kotoran tadi. Wa sufratal asnan, kemudian mengakibatkan kuningnya gigi. Jadi tidak hanya sekedar tidak pernah gosok gigi, tapi ketika dia buang air besar atau buang air kecil kok meludah ke ini barang ini termasuk di antara penyebab kuningnya gigi. Ini di dokter gigi belum menemukan ini ya. Kemudian wayub tala fa'iluhu biddam. Orang yang mengerjakan itu biasanya akan mudah berdarah ini apa namanya? Giginya nanti. Kemudian selanjutnya wasiwaku halal khala yurithun nisyan wal ama. Siwak ketika masih berada dalam WC memakai siwak, mungkin waktu kencing atau di situ waktu buang air besar ya. Ini bisa menyebabkan an-nisyan, mudah lupa, wal ama dan juga min. Mungkin ya. Kalau ini kan buta. Awal dari itu mungkin bisa min, penyakit mata dan lain sebagainya ini. Gara-gara apa? Dia memakai siwak ketika ada di WC. Kemudian watulul qu'udi fihi yurithul waj'al kabid wal bawasir. Lama ada di situ di WC tadi itu bisa menyebabkan penyakit apa ini? Penyakit jantung gitu, kabid. Jantung gitu. Hati. Liver. Nggih. Penyakit jantung mungkin. Wal bawasir, kemudian penyakit apa ini? Bukan beser. Ambeien. Yang punya penyakit ambeien semoga cepat sembuh. Kemudian supaya ndak ambeien, jangan terlalu lama iktikaf di WC. Nyang jero nggawa koran. Kadang update status. Nah, ini bahaya kalau kelamaan, bisa ambeien. Ini diantara apa namanya penyebabnya seperti itu. Kemudian wal imtikhad yurithus somam. Imtikhad itu sisi ya, mengeluarkan kotoran yang ada di hidung dengan disemburkan. Ini menyebabkan tuli. Saya pernah diajari sama teman, ketika bersisi ini misalkan yang kiri kemudian ini dipegang. Jadi kalau yang kanan dikeluarkan, yang kiri kupingnya ditutup. Nanti tidak bengung. Biasanya kan setelah sisi kan bengung nih ke telinga ini. Biasanya seperti itu katanya ini. Kemudian wa tahrikul khatim ya'wi ilaihi syaitan. Kemudian menggerak-gerakkan cincin ketika ada di WC tadi. Ya'wi ilaihi syaitan, bisa dibuat tempat kembali, bernaung ya, oleh setan. Jadi makanya kalau mau ke WC atau apa dicopot dulu cincinnya, apalagi cincin-cincin yang di situ biasanya ada nama-nama yang Nabi Muhammad atau apa ya, biasanya di situ dicopot dulu. Ini haram nanti kalau masuk ke dalam WC ada nama-nama ismul jalalah nanti. Wa takallum bila darurah yurithul makta. Ngomong yang tidak ada perlunya ketika ada di WC, di kamar mandi, itu bisa menyebabkan kemurkaan Allah. Kemudian waqatlul qamli yabitu ma'ahu syaitan arba'ina lailah yunsihi dzikrallah. Membunuh niki lho apa namanya? Tumo. Materi tumo niki. Biasanya ibu-ibu niki senang betan. Niki apa? Ketika di situ membunuh tumoy bahasa Indonesia apa? Duka kula wonten ngertos. Pokoke tumo paham nggih. Mateni tumo niki teng sirah niki. Nggih kutu nggih. Yabitu ma'ahu syaiton, akan menginap di sana setan. Jadi setannya akan ada di situ selama kapan? Arba'ina lailah, 40 malam. Yunsihi dzikrallah, mengakibatkan orang tersebut akan lupa untuk berzikir kepada Allah. Mulane tumone diingu mawon Bu nggih. Ternak tumo.
Ya mungkin diobati atau apa ya. Mungkin kalau dibunuh di situ nggak dibersihkan biasanya, langsung dicites di sini. Nah, ini akan mengakibatkan seperti itu. Banyak bangkainya kutu yang ada di situ. Kemudian watagmidul ainain yurithun nifaq, merem, menutup mata, kedua mata ketika ada di khala, ketika buang air besar atau air yang kecil, merem-merem gini, ini bisa menyebabkan nifak, penyakit kemunafikan. Kemudian wa ilqaul hajar istinja 'alal kharij yurithur riyah, menjatuhkan atau menaruh batu istinja setelah selesai istinja di sesuatu yang keluar, baik kotoran atau air kencing, taruh di situ. Ini akan mengakibatkan bau yang tidak sedap. Kemudian wa ikhrajul asnan wa ja'li ra'si baina yadain yuksil qalba wa yudhibul haya'a wa yurithul baros. Jadi ketika Anda ini buang air kecil atau buang air besar, kemudian ikhrajul asnan, mengeluarkan gigi. Gini ya. Mengeluarkan gigi. Oh, gini. Sangke nikmate mungkin. Kemudian wa ja'la ra'si baina yadain. Tangannya ini ditaruh di antara dua kepala, begini, taruh gini ditokne. Ya. Ini bisa mengakibatkan hati yang keras, kemudian bisa menghilangkan rasa malu, kemudian bisa menyebabkan penyakit lepra. Kemudian wal istinadu ilal haid yudhibu ma'al wajhi. Jadi ketika buang air besar, ya. Kemudian dia kok bersandar, ini mungkin WC-nya WC duduk ini sambil bersandar gini, bisa menghilangkan wajah ini menjadi wajah yang kering. Kemudian wayunfikhul batna, mengakibatkan mudah asam lambung, ya, masuk angin. Intaha min bughyatil mustarsyidin, ini diambil dari keterangan yang ada di dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin, begitu ya. Jadi ini adalah sunnah-sunnahnya istinja. Ini istinja ini adalah sesuatu yang kelihatannya sepele tapi penting sekali. Bahkan kebanyakan orang itu dia ini bisa masuk neraka gara-gara istinjanya kurang beres. Ini ada di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu maqal. Beliau bersabda, amatul adzabil qabri fil bauli fastanzihu minal baul. Kebanyakan azab kubur itu diakibatkan karena air kencing yang tidak bersih, cara kencingnya yang tidak beres. Fastanzihu, maka bersihkanlah minal baul, daripada air kencing. Kemudian dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda, tanazzahu minal bauli fa inna ambatal adzabil qabri minal baul. Bersihkan air kencing kamu, karena umumnya kebanyakan azab kubur itu disebabkan hanya karena kencing yang tidak bersih, kencing yang tidak caranya salah, kemudian air kencingnya kemana-mana sehingga nanti sholatnya ada najisnya, kemudian ibadah-ibadah yang lain seperti tawaf yang butuh butuh wudu, butuh dengan membawa sesuatu yang suci, badannya, pakaiannya, tempatnya, nanti bisa tidak sah. Kemudian hadis terakhir, aktsaru adzabil qabri minal baul. Kebanyakan azab kubur ini daripada disebabkan hanya karena kencing yang tidak beres. Makanya perlu kita ini menuntut ilmu, terutama ilmu fikih, untuk mempelajari daripada bagaimana cara kita ini istinja yang benar, bagaimana kita ini cara wudhu yang benar, membersihkan, ya, toharoh yang benar, bagaimana supaya ibadah kita ini jadi ibadah yang diterima oleh Allah. Mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan. Insya Allah pembahasan istinja masih ada di pertemuan yang akan datang. Semoga kita semua diberikan panjang umur, sehat walafiat, kemudian diberi kekuatan, kesempatan untuk menghadiri majelis ini,
sehingga kita banyak mendapatkan keberkahan dan juga ilmu-ilmu yang bermanfaat di dalamnya. Wallahu taala alam bissawab. Hadanallahu wa iyyakum ila siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.